Halo saudara-saudari, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi bersama saya Andre di sebuah channel yang tidak begitu hebat. Namun biarpun begitu, saya tetap semangat membuatkan kalian tontonan yang menyegarkan. Film yang saya bawakan kali ini berjudul Female Hostel atau kos-kosannya cewek. Film ini menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi jika penghuni kos dan pemilik kos-kosan saling jatuh cinta. Sebelum kita lanjut, sudi kiranya saudara-saudari untuk mensubscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian kepada saya, karena channel ini sangat berarti untuk keberlangsungan hidup saya. Kalau sudah, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, inilah ceritanya. Semua cerita maksiat ini berawal dari seorang pria muda bernama Han dan seorang temannya bernama Kim membuka kos-kosan khusus untuk penghuni wanita. Sejak pertama kali dibuka, kos-kosan itu langsung diisi oleh seorang mahasiswi dari Jepang yang bernama Nozomi yang ingin menimba ilmu di negara ginseng itu. Disusul dengan seorang wanita Korea yang telah lama tinggal di Amerika bernama Jiyoung. Dia juga ingin menimba ilmu di sana. Melihat kecantikan kedua wanita penghuni kos mereka, Kim langsung berhayal betapa aduhainya jika mereka melakukan pushring bersama mereka, yang membuat benda tumpul Kim mengeras secara tiba-tiba. 입교 축하드립니다. 합격이에요. Karena kejadian tadi, Han pun mengomel kepada Kim karena tak seharusnya Kim bereaksi seperti itu. Han juga merasakan hal yang sama, tetapi sebagai pengusaha kos-kosan itu, Han ingin mereka bersikap biasa aja dan menjaga profesionalitas mereka. Karena jika tidak, maka penghuni kosan mereka akan merasa tidak nyaman tinggal di sana, dan mereka bisa langsung bangkrut dan hidup melarat. 바로 하장현수야. 어? 그래 알았어. Dan tampaknya Dewi Fortuna benar-benar berpihak kepada Kim, di mana dengan sengaja Jiyoung memintanya untuk datang ke kamar Jiyoung. Di sana Jiyoung menggoda Kim karena Jiyoung tahu Kim punya benda tumpul yang sangat jumbo. Namun karena masih baru mereka bertemu, Kim terlihat ketakutan dan lari terbirit-birit. Saat dia berlari, Nozomi tiba-tiba menarik Kim masuk ke dalam kamarnya dan meminta Kim untuk memperbaiki lampu kamarnya yang rusak. Di kamar itu, Nozomi juga menggoda Kim untuk melakukan pushring bersamanya. Seperti yang dia lakukan kepada Jiyoung, Kim pun berlari untuk meninggalkan kamar Nozomi karena dia tak menyangka hal itu akan terjadi. Di kamar mandi itu, Kim menemukan dalaman Nozomi yang diletakkan begitu saja. Ya, karena dia adalah laki-laki, dia pun menjadikan pakaian itu menjadi bahan untuk dia lakukan secara manual. Tak disangka, Han pun mendatanginya dan langsung menggeplak kepalanya. Kim pun harus menahan rasa malu karena Nozomi dan Jiyoung juga tahu apa yang ia lakukan tadi. Tak lama setelah itu, Han pun kedatangan adiknya dari Amerika yang bernama Jihye. Jihye ingin tinggal di sana karena di Amerika dia sudah tak punya penghasilan lagi. Sebagai abang yang baik, Han pun mengizinkan Jihye tinggal di kos-kosan miliknya. Rupanya, kedatangan Jihye ke kos-kosan itu membuat Kim merasa tidak nyaman karena menurutnya Jihye terlalu manja dan selalu nyusahin Kim. Kim pun curhat kepada Han mengenai hal itu, tetapi Han meminta Kim untuk lebih bersabar lagi karena Jihye anaknya memang agak manja. Mengetahui keluh kesahnya tak digubris, Kim pun kesal dan tak sengaja menendang pagar yang ada di depannya itu hingga dia kesakitan. Melihat si Kim yang berjalan pincang, Nozomi pun berinisiatif untuk mengobati kaki Kim. Karena si Kim anaknya engasan, dia pun mengajak Nozomi untuk melakukan adegan pushring. Tanpa ada rasa untuk menolak, Nozomi pun mengiyakan permintaan Kim saat itu juga. Di hari selanjutnya, Han mengadakan pesta kecil-kecilan bersama penghuni kos, Kim dan juga adiknya Jihye. Dan di saat yang lain menikmati pesta yang Han buat, Jiyoung berbisik kepada Han dan mengajak Han untuk melakukan pushring. Han yang memang ingin melakukan hal itu sejak kedatangan Jiyoung pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengikuti Jiyoung. Di saat Han dan Jiyoung sedang merasakan asiknya pushring, Kim tak sengaja mendengar suara mereka dari luar. Dia pun lalu membuka sedikit pintu kamar itu dan mengintip Han yang sedang asik.
Tak diduga, adik Han juga ikut nimbrung yang membuat Kim harus menyudahi sesi mengintipnya lebih cepat. Melihat bahwa benda tumpul Kim mulai memberontak, Ji Hye dengan sekonyong-konyong mengajak Kim untuk mempraktekkan apa yang Han dan Ji Yong sedang lakukan. Tetapi Ji Hye meminta untuk diajari karena dia belum pernah melakukannya. Kim yang memang sedari dulu kesal dengan Ji Hye pun tak menghiraukan ajakan dari Ji Hye. 꼴리면 야독을 뻗어 뭐 하는 짓이야? 올리면 야동을. Selanjutnya, Ji Hye yang merasa lapar mencoba untuk mencari secuil makanan dari kulkas. Melihat Ji Hye yang mencari makanan, entah setan apa yang merasuki Kim tiba-tiba menjadi baik kepada Ji Hye dan menawarkan Ji Hye untuk dibuatkan ramen spesial dari Kim. Tentu saja Ji Hye tidak menolak tawaran dari Kim karena dia sepertinya menaruh rasa suka kepada Kim. Semenjak saat itu, Kim dan Ji Hye kian semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Dan pada satu momen, Kim tak sengaja membuat baju Ji Hye basah, dan Ji Hye tanpa ada sedikit pun keraguan menanggalkan bajunya itu di hadapan Kim. Dan dia pun melakukan pusreng bersama Kim. 뭐 나랑 하고 싶었지? Singkat cerita, Han mengajak Nozomi untuk minum bersama di saat semua orang telah tertidur lelap. Han mengatakan bahwa Kim memang suka melihat pakaian dalam wanita, dan Han meminta kepada Nozomi untuk lebih berhati-hati lagi menaruh pakaiannya. Dengan mengejutkan, Nozomi tiba-tiba menawarkan Han untuk melihatnya juga. Tanpa berpikir lama, Han pun langsung mengiyakannya dan langsung melakukan pusreng bersama dengan Nozomi. 近くで見てみてください. Di suatu malam, Han tak sengaja memergoki Kim dan Ji Hye sedang berduaan di kamar Ji Hye. Han sangat marah kepada Kim karena dia tak menyangka adiknya telah diembat oleh sahabatnya sendiri. Dia pun mendaratkan bogemen mentah tepat di muka Kim hingga membuat hidung Kim mengeluarkan darah. Ji Hye pun membela Kim dan mengatakan bahwa Han tak seharusnya melakukan itu karena Kim adalah teman Han sendiri. Dan lagi pula, Ji Hye suka kepada Kim dan tak ada salahnya jika mereka berdua pacaran. Han yang tetap tidak terima mengatakan bahwa Kim bukanlah sahabatnya. Mendengar perkataan Han itu, Kim menjadi sangat sedih dan meminta maaf kepada Han. Sebagai permintaan maafnya dan juga penyesalannya, Kim pun memutuskan untuk pergi dari sana. 미안하다. 야, 꼴도 보기 싫으니까 당장 쳐나가. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, Han sangat menyesal telah berkata seperti itu kepada Kim. Dia pun meminta Kim untuk tidak pergi karena mereka berdua adalah sahabat dan sudah melalui banyak sekali hal bersama. Han juga telah memaafkan Kim dan mengizinkan Kim berpacaran dengan Ji Hye. 네가 사고친 돈 갚아야 된다. 명심해라. Dan film pun selesai. Itu dia saudara-saudari. Jika cara saya menyampaikan narasinya kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaklumi ya. Karena saya akan terus belajar untuk membuat kalian merasa nyaman mendengarkan semua ocehan saya. Jangan lupa subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.